komitmen yang diambil oleh Bapak Ibu yang hadir di sini menuju Trizero tadi. RAD ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran program penanggulangan AIDS. Jadi capaian kita bisa seperti sekarang karena adanya dukungan teman-teman LSM. Pemerintah Indonesia termasuk pemerintah daerah Provinsi Bali bersama masyarakat telah memiliki komitmen kuat untuk mencapai ending AIDS tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, keberadaan rencana aksi daerah penanggulangan HIV/AIDS sangat diperlukan. Dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan AIDS, KPA Provinsi Bali 16 Mei 2023 yang lalu telah menggelar semiloka penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan HIV/AIDS periode 2024-2029. Dalam loka karya tersebut dihadirkan 3 narasumber utama, yaitu Ibu Endang Lukitasari dari Kemenkes RI menyampaikan materi kebijakan menuju ending AIDS tahun 2030. Kemudian Bapak Ida Bagus Gede Wisnawa dari Bapeda Provinsi Bali menyampaikan RPJMD Provinsi Bali di bidang kesehatan, serta Bapak Inyoman Sudiase dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan tentang capaian program penanggulangan HIV/AIDS di Bali. Tujuan loka karya sehari tersebut adalah untuk menampung aspirasi, pendapat, dan masukan stakeholders dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan HIV/AIDS di Bali. Selanjutnya, pada 4 Juli 2023, dilanjutkan pertemuan pembahasan draft rencana aksi daerah penanggulangan HIV/AIDS periode tahun 2024-2029. Pertemuan yang difasilitasi oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat ini dihadiri oleh wakil dari OPD terkait, LSM Peduli AIDS, dan akademisi. Mengapa dokumen rencana aksi penanggulangan AIDS Provinsi Bali periode 2024-2029 ini penting? Apa saja isinya? Dan yang terpenting, apa yang perlu dilakukan untuk menuju ending AIDS tahun 2030? Dokumen rencana aksi daerah penanggulangan AIDS ini dinilai penting dan strategis karena sebagai pedoman atau arah dalam menentukan program penanggulangan AIDS menuju ending AIDS 2030 nanti. RAD atau Rencana Aksi Daerah Penanggulangan AIDS Provinsi Bali tahun 2024 sampai 2029 ini adalah sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena akan dipakai sebagai pedoman semua pihak, baik itu OPD, LSM, termasuk masyarakat, dalam upaya untuk mengoptimalisasi dan mengefektifkan penanggulangan AIDS di Bali. Dan juga RAD ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran program penanggulangan AIDS. RAD ini akan sangat baik dijadikan sebagai pedoman dan digunakan oleh instansi-instansi maupun LSM sesuai dengan kewenangannya. Karena arahnya sudah ditetapkan lebih jelas, komitmen yang diambil oleh Bapak Ibu yang hadir di sini menuju Trizero tadi. Triple zero yang dimaksud adalah zero kematian, zero penularan HIV, dan zero diskriminasi. Dalam upaya mencapai Getting to Zero tahun 2030 tersebut dilakukan dengan strategi fast track, yakni 95-95-95. 95% yang pertama adalah bagaimana bisa mencapai 95% cakupan tes HIV. Kemudian 95 yang kedua adalah bagaimana orang yang telah melakukan tes tersebut bisa rajin, rutin minum obat. Dan 95% yang ketiga adalah bagaimana orang yang rajin minum obat ARV tersebut mengalami supresi virus atau virus dalam darahnya tidak terdeteksi,
sehingga yang bersangkutan sehat walafiat. Koordinasi dan kerjasama yang cukup sinergis selama ini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Capaian tes HIV dan pengobatan ART di Bali sampai dengan Mei 2023 menunjukkan bahwa dari estimasi orang dengan HIV/AIDS sebanyak 31.686, sebanyak 89% ODIP telah dites HIV, dan sebanyak 38% atau 12.074 ODIP telah meminum ARV. Berdasarkan capaian program HIV/AIDS yang cukup baik serta adanya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar stakeholders, maka Provinsi Bali meraih penghargaan terbaik pertama di tingkat nasional dalam program penanggulangan HIV/AIDS dan PMS tahun 2022. Prestasi yang membanggakan ini berhasil diraih berkat kerja keras bersama, termasuk peran aktif petugas lapangan dari RSM yang mendukung sepenuhnya penanggulangan HIV/AIDS di Bali. Karena memang program kami itu sebagian besar memang atas dukungan teman-teman LSM itu. Jadi capaian kita bisa seperti sekarang karena adanya teman-teman itu. Pemirsa, dokumen rencana aksi penanggulangan AIDS Provinsi Bali yang telah ditandatangani oleh Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Harian KPA Provinsi Bali ini terdiri dari 5 bab, termasuk bab 4 tentang strategi dan rencana aksi. Di dalamnya terdapat 4 strategi yang masing-masing strategi dijabarkan menjadi beberapa langkah aksi atau program utama. Strategi pertama adalah penguatan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengefektifkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Strategi pertama ini dijabarkan menjadi 3 langkah aksi atau 3 program utama, yakni pertama, seluruh OPD membuat perencanaan dan penganggaran program penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, melakukan kajian pelaksanaan perundang-undangan atau kebijakan untuk mendukung program penanggulangan HIV/AIDS. Yang ketiga, memperkuat komitmen seluruh stakeholders menggunakan sumber daya guna mencapai target SPM atau standar pelayanan minimal. Strategi kedua adalah peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan screening dan pengobatan HIV PMS yang komprehensif dan bermutu. Strategi kedua ini dijabarkan menjadi 3 langkah aksi, yakni pertama, meningkatkan kapasitas dan kompetensi layanan. Kemudian yang kedua, deteksi dini HIV pada ibu hamil dengan tes HIV, sifilis, dan hepatitis. Kemudian yang ketiga, perluasan layanan pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Strategi ketiga adalah penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Strategi 3 ini dijabarkan menjadi 3 langkah aksi. Pertama, mengupayakan terwujudnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi multipihak termasuk dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, menguatkan kader desa peduli AIDS. Dan yang ketiga, menguatkan kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba serta kelompok mahasiswa peduli AIDS. Strategi keempat adalah pengembangan inovasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai kebijakan daerah. Strategi keempat ini dijabarkan menjadi 3 langkah aksi, yakni pertama, menanamkan nilai atau norma setia kepada pasangan di kalangan keluarga. Kemudian yang kedua, penguatan kelompok dampingan sebaya atau KDS untuk mengoptimalkan dukungan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Yang ketiga, mengupayakan penghapusan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia melalui edukasi HIV/AIDS di media massa dan media sosial.
Dan berikutnya yang menjadi catatan penting juga adalah karena ending AIDS 2030 itu sudah sangat dekat, sekitar 6 tahun lagi. Karena itu koordinasi, kerjasama, kolaborasi, sinergi dari segenap pihak sangat mutlak untuk dilakukan. Dan kita memerlukan hal-hal yang sifatnya kolaboratif dan sinergis untuk dapat bersatu padu, bergerak bersama untuk kembali mengingatkan diri bahwa kita perlu hal-hal yang lebih efektif dan optimal untuk menuju ending AIDS 2030. Baik itu dalam upaya untuk pencegahan, pelayanan kesehatan, maupun dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Terima kasih.